Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, jumpa lagi bersama Bu Lutfi dalam kelas PPKN. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi kelas 8 semester 2, yaitu semangat dan komitmen kebangsaan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan fokus pada dua topik, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan dan fakta-fakta menarik tentang Deklarasi Juanda. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar dan informasi yang Ibu sampaikan dapat mudah sahabat belajar pahami. Berdoa dimulai. Baik, sebelum Ibu mulai, Ibu yakin sahabat belajar pasti sudah paham dengan konsep NKRI. Benar? Namun, apakah bentuk negara kesatuan itu dianggap sudah final? Lalu, jika sudah final, ketentuannya apakah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Lalu apa ya kaitan Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah dengan deklarasi? Lalu kaitannya Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan deklarasi Juanda. Wah, menarik ya bahasan belajar kita hari ini. Oke, agar tidak terus bertanya-tanya, Ibu akan mengajak sahabat belajar untuk menyimak tayangan video berikut ini. Halo sahabat belajar, sudah siap ya? Kita sekarang akan mempelajari tentang NKRI sebagai satu kesatuan. Nah, ketika kita berbicara tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan, maka tidak akan terlepas dari ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat 1 dan pasal 37 ayat 5. Nah, tenang sahabat belajar, Ibu akan menjelaskannya satu persatu. Nah, yuk kita simak slide berikut ini. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dikatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan pasal ini, kita mendapat informasi bahwa kesatuan adalah bentuk negara kita dan republik adalah bentuk pemerintahan. Berikutnya, dalam pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, sahabat belajar, jadi MPR telah membuat ketetapan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia tidak boleh diganggu-gugat. Bentuk negara kesatuan bagi Indonesia itu sudah dianggap final. Nah, sahabat belajar, kita perlu satu pemahaman bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, bangsa Indonesia adalah tetap satu kesatuan. Coba yuk sahabat belajar memperhatikan ini. Berdasarkan data BPS tahun 2010 yang Ibu ambil dari indonesia.go.id, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa dengan 300 kelompok etnik. Dan 41% dari total populasi tersebut adalah suku Jawa. Nah, sahabat belajar, Ibu punya fakta penting loh. Kesatuan itu dapat dipandang menjadi 4 segi sebagai berikut. Yang pertama adalah Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Yang ketiga, Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Dan yang keempat adalah Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Nah, agar sahabat belajar mendapat pemahaman lebih tentang informasi yang Ibu sampaikan, Ibu akan mengajak sahabat belajar untuk melakukan scan pada barcode yang Ibu tampilkan pada slide berikut ini. Selamat mencari informasi, sahabat belajar! Nah, khusus mengenai wilayah Indonesia, sejarah mencatat pada 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda. Pada kesempatan ini, Ibu juga akan memberikan fakta-fakta menarik tentang Deklarasi Juanda. Nah, sahabat belajar, Deklarasi Juanda adalah bentuk pernyataan sikap tegas kepada dunia internasional bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia, menyatu menjadi satu kesatuan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa deklarasi ini penting dilakukan? Karena sebelumnya, wilayah Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda tahun 1939. Berdasarkan hukum tersebut, batas wilayah teritorial laut Indonesia hanya sepanjang 3 mil, terhitung dari garis pantai pasang surut terendah. Nah, kondisi ini sangat merugikan, mengancam, dan dapat memecah belah kesatuan dan kedaulatan NKRI, karena laut yang memisahkan pulau-pulau di Indonesia bebas dilewati oleh kapal asing. Karena itu merupakan bagian dari kawasan bebas negara.
Deklarasi Juanda dicetuskan oleh Insinyur Raden Haji Juanda Kertawijaya yang merupakan Perdana Menteri Indonesia pada tahun 1957. Atas berkat perjuangan dan jasanya terhadap keutuhan wilayah negara Indonesia, beliau dianugerahi sebagai pahlawan nasional dan mendapat julukan sebagai Bapak Archipelago Indonesia. Isi deklarasi Juanda yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebelumnya ditentang oleh hampir seluruh negara di dunia. Namun, karena perjuangan negara kita, akhirnya konsep negara kepulauan yang bercirikan Nusantara atau Archipelagic State akhirnya diakui dalam Hukum Laut PBB tahun 1982. Atau yang biasa kita kenal dengan United Nations on the Law of the Sea yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika. Peristiwa bersejarah ini akhirnya oleh Presiden Republik Indonesia yang keempat, yaitu Presiden Abdurrahman Wahid, menetapkan 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Nah, sahabat belajar, deklarasi Juanda intinya menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi sebagai pemisah, tetapi justru sebagai pemersatu bangsa. Wah, sahabat belajar, tak terasa kita sudah berada di akhir pembelajaran. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat, memberi semangat, memotivasi, dan memantik sahabat belajar untuk terus menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.